catatan yang bisa disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya Pasar Langur ini sudah cukup bagus. Saya lihat dari segi higienis dan sanitasinya, dukungan pemerintahnya terutama Bupati juga sudah sangat komitmen, dan dari para petugas dari organisasi pemerintah daerahnya juga sudah sangat kuat komitmennya. Saya juga sudah lihat udah sistematis, udah bagus. Cuma mungkin yang perlu ditingkatkan itu adalah konsistensinya. Jadi yang sudah ada ini jangan hanya sekedar untuk lomba ya Pak ya. Jadi kedepannya tetap dipertahankan. Kemudian kalau bisa Pasar Langur ini mendaftarkan diri sebagai pasar ber-SNI, itu akan menjadi nilai plus dan nilai jual, terutama untuk para turis dan wisatawan. Jadi sehingga mereka merasa percaya diri untuk berbelanja di pasar Langur di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari sisi inovasi gimana Bu? Alhamdulillah saya lihat cukup banyak inovasinya, terutama dari para OPD-nya. Kemudian pedagangnya juga sangat antusias, paguyuban-paguyubannya juga sangat semangat untuk menjalankan program ini. Saya rasa seperti itu sih Pak. Dari sisi indikator pangan aman gimana Bu? Tadi saya juga udah melakukan pengujian di sini, udah dibersihkan ya. Alhamdulillah semua hasilnya negatif, baik itu rodamin, formalin, boraks maupun metanilionnya. Jadi insya Allah aman. Untuk pengembangan pasar Langur ke depan menjadi pasar yang pangan aman yang berbasis komunitas, apa sih yang bisa disampaikan kepada pemerintah, kepada pedagang dan penjual, tapi juga kepada masyarakat? Untuk pasar Langur supaya menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas, jadi kuncinya komunitas. Jadi perlu kerjasama di komunitas pasar itu sendiri, baik itu kepala pasarnya, paguyubannya, maupun konsumennya. Jadi mungkin perlu ditingkatkan lagi seperti sosialisasi edukasi keamanan pangannya, dipasang poster-posternya yang kami berikan dari Badan POM, jadi sehingga menambah wawasan masyarakat maupun pengunjung terkait keamanan pangan. Untuk pasar Langur Bu, mewakili Indonesia Timur kan Bu ya. Nah hari ini uji lapangan ini yang keberapa Bu? Setelah mungkin dari dari Papua atau mungkin dari tempat lain? Untuk daerah timur, ya. Ini kebetulan pasar terakhir kami untuk uji lapangan. Jadi ada dari Jayapura, Pasar Wamon, kemudian ada dari Biak juga, kemudian Pasar Sorondaweri kalau tidak salah, kemudian ada dari Sofifi juga. Kemudian ini yang terakhir Pasar Langur dari Maluku Tenggara. Berarti ini sudah terakhir. Nah, Ya, kalau mungkin dari schedule-nya sih, kira-kira berapa hari ke depan atau berapa minggu hasil secara nasional itu sudah bisa dipublikasi? Untuk hasil nasional saya belum bisa menjanjikan kapan waktunya karena butuh diskusi lebih lanjut dan mungkin juga ketersediaan waktu para pimpinan di pusat. Jadi mungkin kemungkinan pertengahan tahun ini mungkin kemungkinan. Terima kasih. Sama-sama, sukses selalu Maluku Tenggara, semangat. Oh ya, menurut saya terima kasih ya. Satu, ada dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah. Ternyata juga terbukti di lapangan. Misalnya prinsip-prinsip sanitasi dasar, masyarakat di sini sudah punya kesadaran. Contoh waktu saya mengunjungi salah satu pasar ikan, itu ibu itu saya bertanya sederhana, namanya Ibu Jamila. Saya bertanya, ini kenapa ibu tidak memakai yang lain untuk tempat ikan? Beliau menjawab, kami butuh fiber Pak. Artinya secara ilmu sanitasi higienis dia paham bahwa fiber itu bisa menahan daripada bakteri dan penyakit. Itu satu poin yang bagi saya bagus. Kedua, saya melihat got itu bersih, lalu ada tempat untuk menghalangi kotoran masuk. Jadi saluran air tidak bau, bersih. Yang ketiga, sampah dalam pengelolaannya tiap hari dibuang. Lalu posisi tempat sampah utama itu di luar, dekat pintu mau keluar. Jadi pengelolaan sampahnya mencegah cross kontaminasi. Sudah ada prinsip pencegahan kontaminasi silang. Jadi sampah itu tidak lagi masuk ke pasar. Dan saya juga melihat ada space yang longgar sehingga pasar tidak padat, sehingga ada udara terbuka, tidak berbau, ya itu sangat bagus. Makanya kami menyarankan, kalau saya pribadi menyarankan perlu ada taman di antara kios dan antara blok satu dan blok yang lain itu ada taman. Tamannya itu kalau boleh dalam bentuk
tumbuhan seperti serai atau daun pandan, sehingga fungsi dua mencegah nyamuk, mencegah lalat karena bau wangi, jadi secara alami, sehingga pasar ini bisa menjadi pasar wisata. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya lihat tangkap kesadaran juga bagi pembeli di bidang sayur dan bidang ini buah. Dinas di sini dinas pertanian tanaman pangan pencegahan yang namanya bahan kimia berbahaya, sehingga supplier yang ingin menjual hasil pertaniannya ke pasar ini sudah dicegah tidak membawa yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini suatu hal yang menarik. Lalu saya juga lihat semangat yang luar biasa dari petugas kebersihan. Indikatornya sederhana menilai semangat itu, yaitu apa? Gotnya bersih dan perilaku masyarakat. Jadi saya ingin dalam kesempatan menyampaikan bahwa menilai sesuatu maju itu bukan karena gedung yang mewah, tetapi bagaimana pola, kebiasaan, behavior daripada pelaku pasar itu yang menerapkan praktis higienik dan sanitasi. Dan itu saya lihat ada di Langgur ini. Kalau seperti ditopang lagi dengan anggaran dan modernisasi, maka saya percaya Langgur ini bisa menjadi pasar yang bisa diikutkan dalam lomba pasar yang SNI, Standar Nasional Indonesia, bisa menjadi reference market bagi pasar-pasar di seluruh Indonesia. Saya harap ini bisa ditangkap oleh pemerintah daerah sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alex, dari sisi sarana prasarana gimana Bapak menilai? Ya, namanya sarana prasarana ini baru berkembang ya. Namanya wilayah yang berkembang. Tapi progres ke arah sana sudah lihat sudah ada. Contoh tentang tempat close pasar itu sudah di atas 60 cm, keramik. Manusia-manusia di sini juga bersih kelakuannya. Ya. Lalu secara fasilitas sudah ada pembangunan yang baru. Saya harap tempat-tempat kios seperti unit pengujian sampling, unit pelayanan NIB ini dipertahankan sehingga kelihatan kantor pasar itu. Perlu ada tempat pertemuan pasar yang kalau bisa dilakukan sebulan sekali. Di situ diomongin apa yang mau disampaikan. Kalau itu berjalan, saya yakin luar biasa. Jadi tidak harus mewah dulu gitu. Yang ada sudah sesuai dengan anggaran ya. Prinsip efektif, efisien. Jangan sampai kita tidak efisien dan tidak efektif. Itu yang perlu. Terima kasih. Kita